Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang presiden, kemudian dibantu oleh wakil presiden dan juga ada beberapa menteri yang membantu presiden dalam menjalankan sebuah tugas kenegaraan. Tentu perjalanan Indonesia adalah perjalanan yang sangat panjang, terutama dalam kemerdekaan, pembangunan, kemudian pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seterusnya. Sehingga Indonesia adalah negara yang cukup disegani di Asia Tenggara, bahkan juga di Asia ya, karena beberapa kontribusi Indonesia di dunia internasional juga sudah tidak diragukan lagi. Sejak dulu era Pak Karno hingga sekarang, tentu Indonesia banyak sekali melakukan kontribusi yang sangat luar biasa dalam bidang kemanusiaan, sosial, ilmu pengetahuan dan juga seterusnya. Tetapi yang paling mendasar dari Indonesia adalah falsafahnya yang dikenal sebagai Pancasila atau Five Principles in Indonesia. Dimana kalau kita berbicara tentang Pancasila, fungsi dari Pancasila itu sangat banyak di negara kita ya. Salah satunya adalah falsafah negara, kemudian tujuan dan cita-cita bersama, ideologi negara dan seterusnya. Tetapi yang paling menarik dalam Pancasila merupakan sebuah falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Yang paling menarik adalah bagaimana implementasinya. Ya, karena saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam strata sosial masyarakat Indonesia. Padahal jelas-jelas ya, kalau kita berbicara tentang Pancasila, banyak sekali Pancasila yang tentunya mengarah kepada hal-hal yang ingin membangun bangsa. Dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Tapi di sini kita hanya fokus kepada sila kelima saja, karena kalau sila satu itu sudah berbeda pembahasannya ya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa kelima? Karena sila kelima ini merupakan sila yang sangat tolak ukurnya sangat kompleks karena keadilan sosial. Jadi keadilan sosial yang disebut dengan sila kelima itu bagaimana? Dan di sila itu kan juga ada butir-butirnya, ya, butir-butir Pancasila itu. Tentu Anda sudah mengenal yang namanya butir-butir Pancasila itu. Tetapi pada kenyataannya rakyat dan masyarakat Indonesia itu apakah sudah sesuai dengan sila kelima ini? Kita bahas bersama, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih berpancasila lagi. Ayo kita putar dulu intronya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi dari salah satu sila yang ada di Pancasila yang sangat terkenal di negara kita ya. Tujuan Pancasila itu berbagai macam jenisnya ya. Ada yang sebagai falsafah negara, kemudian sebagai cita-cita bangsa, sebagai pegangan hidup, sebagai filosofi dan seterusnya. Tetapi yang paling penting dari Pancasila adalah implementasinya atau pengamalannya dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Tetapi kalau kita membahas tentang Pancasila itu sangat panjang ya. Dari sejarahnya bagaimana Pancasila terbentuk, mulai dari Piagam Jakarta, kemudian bagaimana Pancasila direvisi, termasuk juga sila pertama itu direvisi dulu karena tidak sesuai dengan kepercayaan orang Indonesia. Termasuk di Indonesia bagian timur itu pernah protes itu terkait dengan bunyi Pancasila di sila 1 itu. Ada juga yang bernama butir-butir Pancasila. Jadi dari sila 1 sampai ke 5 itu ada butir-butirnya untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana implementasinya di Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu merupakan salah satu bangsa yang besar, bangsa yang banyak berpengaruh dan bangsa yang juga banyak berkontribusi dalam dunia internasional. Bahkan sejak dulu era Pak Karno, Indonesia juga sudah mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional yang melibatkan kontribusi bangsa Indonesia. Segudang prestasi juga sudah banyak dicapai oleh bangsa ini. Ya, bangsa ini sebetulnya adalah bangsa yang sangat besar, yang memiliki perjalanan yang sangat panjang. Nah, kita bahas tentang Pancasilanya.
Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang semua Pancasila dari sila 1 sampai 4. Kita hanya akan berkerucut kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bahas Pancasila, wah itu akan sangat besar, akan sangat panjang pembahasannya. Mungkin perlu beberapa episode untuk membahas itu. Nah, kenapa sila kelima? Karena sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial. Jadi kata-kata adil itu kan harus nggak pandang bulu, ya, nggak pilih kasih, nggak pilih siapapun mereka. Yang penting mereka itu ada dalam wilayah negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, berjejer pulau-pulau, mereka disebut sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang namanya keadilan berarti dia harus adil, siapapun itu, tanpa memandang apakah orang tersebut memiliki pengaruh ataupun tidak memiliki pengaruh, miskin atau kaya sama. Ya, kata-kata adil itu kan sama rasa, sama rata, itu adil. Kemudian sosial itu kan sangat kompleks, ya, karena manusia selain makhluk biologis, manusia juga sebagai makhluk sosial yang memiliki hubungan baik personal, interpersonal, baik hubungan masyarakat, tetangga, individu, dan yang lainnya. Yang namanya sosial tentu sangat kompleks masalahnya. Masalah sosial di Indonesia berbeda dengan masalah sosial di luar negeri. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan sosial antara masyarakat yang hidup di perkotaan dengan di pedesaan berbeda. Ataupun masalah sosial dalam tanda kutip, ya, orang miskin dan orang kaya juga berbeda. Tetapi kalau kita hubungkan dengan penerapan Pancasila, maka seharusnya tidak boleh pandang bulu, tidak boleh saling sikut-sikutan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Kenapa? Karena harus ada keadilan di situ. Nah, jadi mari kita analisis sedikit saja, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, ya, tepatnya, mungkin kalau nggak salah ada kasus orang nenek-nenek yang diadili karena nenek-nenek tersebut mencuri kemudian diadili di pengadilan, kemudian dijatuhkan penjara, divonis penjara gitu neneknya. Ya memang ini seharusnya adil, nggak masalah adil ini. Tetapi apakah ini akan dilakukan kepada orang-orang yang punya pengaruh besar, orang-orang yang punya privilege yang tinggi di negeri ini? Misalkan para koruptor gitu, ya, yang hampir korupsi miliaran bahkan triliunan uang negara dirugikan, apakah akan diadili seperti itu? Atau diadili atau hanya formalitas belaka? Ya itu Anda sendiri yang menyimpulkan, ya. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal semacam itu yang ditemui di negara ini, ya, di negara yang memiliki kode plus 62 ini. Jadi melalui kasus nenek-nenek itu, ya memang sebetulnya adil itu. Tetapi apakah akan diterapkan seperti itu juga? Karena kan sekarang ini ada stereotip yang berbunyi di masyarakat, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Apakah hukumnya itu hanya tajam ke bawah tapi di atas akan tumpul? Ya nggak tahu. Anda sendiri yang menyimpulkan, ya. Kemudian orang yang mabuk-mabukan gitu, ya, minum minuman keras gitu. Itu ada sweeping tuh, ada razia dari kepolisian tuh, bahkan sampai ada programnya di salah satu TV swasta di Indonesia. Tapi giliran di nightclub, di klub malam, nggak ada, aman mereka. Kenapa? Iya, mereka kan orang-orang kaya semua, privilege-nya berbeda. Jadi mereka akan minum keras, akan party. Setelah itu mau ngapain, ya terserah mereka. It's free. Nggak usah khawatir ada polisi, nggak usah khawatir ada gangguan. Kenapa? Iya, mereka orang kaya. Sehingga ada kata-kata yang berbunyi begini, udahlah kalau orang miskin ya udah, jangan ikut-ikutan orang kaya. Mereka kan punya pengaruh besar. Kita kita bisa apa? Jadi stereotip seperti ini yang seharusnya nggak boleh ada. Kenapa? Karena kita sama-sama warga Indonesia, masyarakat Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama, baik si miskin ataupun si kaya, baik yang punya pengaruh ataupun yang tidak punya pengaruh, semuanya sama rata, sama rasa. Begitu seharusnya. Ada kabar, ada berita di TV banyak gitu, ya, seorang mahasiswi atau seorang muda-mudi, cowok cewek digerebek di kos-kosan, di semak-semak. Kenapa? Melakukan perbuatan asusila. Tapi kalau di hotel, kenapa nggak ada penggerebekan? Mereka banyak kok yang seperti itu. Mereka check in,
terserah mau ngapain. Mana di situ ada penggerbekan? Ya mungkin ada di beberapa, tapi mungkin hanya untuk apa ya? Ya untuk sekedar memeriksa aja gitu, memastikan bahwa aman atau tidak. Kenapa? Ya privilege-nya beda. Hotel-hotel bintang 5 gitu. Entah petugasnya mau ngapain ya nggak tahu. Karena begitulah yang terjadi. Tapi giliran rakyat kecil di kos-kosan banyak digerebek, di semak-semak banyak digerebek, bahkan diadili, dipanggil orang tuanya, dikasih efek jera, bahkan sampai di keliling kampung gitu, biar mereka nggak mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi ketika di hotel check-in bersama, nggak ada apa-apa. Kenapa? Orang-orang kaya, mereka mah bebas mau ngapain aja. Kemana Pancasilanya? Gak tahu. Apakah ini yang seharusnya terjadi di bangsa yang sebesar ini? Ya. Kemudian ada lagi kalau misalkan kita naik bus gitu ya, atau naik kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umumnya orang kaya yang duduk itu mah beda privilege-nya. Orang miskin ya nggak usah. Bahkan bantuan sosial saja itu banyak yang menyasar kepada orang kaya. Orang miskinnya nggak tepat sasaran. Sehingga butuh yang namanya pemikiran lagi. Apakah memang kita sudah benar-benar menerapkan Pancasila? Terutama Pancasila yang kelima itu. Ya tentu banyak, bukan hanya hal ini saja ya. Banyak sekali masalah-masalah yang sangat begitu kompleks di Indonesia itu. Pendidikan. Mereka yang mengakses pendidikan itu kebanyakan orang-orang kaya. Orang-orang miskin ya kebanyakan nggak kebagian. Mereka hanya kebagian sisa-sisanya aja. Apakah ini yang disebut Pancasila? Kemana pemerintah dalam hal ini? Kemana negara dalam hal ini? Ya, mabuk-mabukan nggak masalah bagi mereka yang ingin party ke night club atau ke klub malam gitu. Apakah seperti ini? Ya, tetapi kita kembalikan lagi kepada pola berpikir masyarakat kita. Apakah masyarakat kita itu ingin bersatu atau tidak? Kalau ingin bersatu, mari kita implementasikan Pancasila minimal untuk diri kita sendiri atau ke tetangga. Ya, sesama tetangga itu harus tidak boleh saling mengusik. Nek kata wong Jawa nggak usah dirasani. Kita hidup berdamai, hidup berdampingan tanpa memilih siapapun. Karena kan harus begitu Pancasila. Sebetulnya indah Pancasila itu. Tapi kenapa kok kenyataannya seperti ini di Indonesia? Sehingga melalui video ini saya ingin berpesan kepada siapapun yang melihat video ini, mari kita terapkan lagi yang namanya Pancasila itu. Kita sudah mulai jauh dari Pancasila, dari nilai-nilai leluhur bangsa kita. Ya selaku bangsa yang besar ini sudah mulai meninggalkan kita itu. Terutama keadilannya. Ya, sekali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya punya hak, punya kewajiban. Nggak ada yang diunggulkan, nggak ada yang diistimewakan. Semuanya sama rata, sama rasa. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kesadaran bagi kita semua bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar tentunya harus berjiwa besar dengan mengacu kepada nilai-nilai leluhur kita, yaitu Pancasila sebagai filosofi bangsa dan sebagai cita-cita bangsa sekaligus pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf. Sekali lagi banyak sekali persoalan-persoalannya, tapi hanya ini yang bisa saya sharing karena barangkali itu yang harus menjadi pertanyaan besar kepada negeri kita ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.